Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kolaborasi internasional antara Kota Makassar dan Kota Maniwa, Jepang melalui Universitas Hasanuddin membuka jalan menuju kota rendah emisi karbon. Proyek ini diharapkan menjadi model inovatif untuk pengelolaan sampah dan dekarbonasi berkelanjutan. Simak liputan berikut ini. Universitas Hasanuddin Makassar bersama pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Kota Maniwa, Jepang mempererat hubungan kerjasama untuk mendukung pengurangan emisi karbon. Langkah ini diwujudkan melalui lokakarya internasional bertajuk The First International Workshop of City-to-City Collaboration Project Toward Decarbonized Society Between Makassar City and Maniwa City. Kegiatan yang digelar di Hotel Unhas and Convention Selasa 21 Januari 2025, salah satunya berupa diskusi panel mengangkat tantangan utama yang dihadapi Kota Makassar, seperti jumlah produksi sampah yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Dalam diskusi itu juga diketahui jika kunci keberhasilan perwujudan kota rendah emisi karbon adalah adanya dukungan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. Wali Kota Maniwa Ota Noboru dalam kegiatan tersebut menjelaskan keberhasilan Kota Maniwa dalam mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk cair, di mana kunci dari kesuksesannya adalah peran serta dan kerjasama masyarakat untuk menyukseskan program itu. 私ども真庭市では家庭から出る生ごみを分別をしてそれを農業用の肥料に変えるそういうプロジェクトを今年から始めました。でそのJadi kami di Kota Maniwa kebetulan secara resmi pada Januari ini kami memulai suatu proyek di mana sampah-sampah dapur, sampah-sampah rumah tangga itu kami olah menjadi pupuk cair. はい、ぜひ成功させたいと思っています。はい、そのためには私どもも一緒ですけれども、マカッサル市そしてハサンディン大学の、皆さん方もやっぱ市民の皆さん方がどう理解して協力していただけるかということが一番、大切だと思います。Yang paling diharapkan adalah karena kami sudah sukses melaksanakannya di Maniwa, jadi kami juga berharap bahwa proyek kerjasama ini akan berhasil, dan yang paling penting adalah bagaimana membuat masyarakat mau ikut bekerja sama. Itu adalah kunci dari kesuksesan ini. Ota Noboru menjelaskan jika melalui pendekatan berbasis masyarakat, Kota Maniwa membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, menyatakan dukungannya untuk proyek ini. Rektor menegaskan jika Unhas memiliki potensi besar untuk menjadi model dalam pengelolaan lingkungan berbasis dekarbonisasi. Kerjasama Jepang dengan Indonesia dalam bentuk Decarbonized Society, di mana Unhas sebagai host dan juga kolaborator utama sebagai hub. Jadi ini istilahnya itu triangle, ini menjadi suatu model yang kita sebut triple helix. Jadi kota dengan kota, universitas, kemudian korporasi menyatu di dalam penguatan decarbonized society, tapi tentu berbasis begitu banyak pilot project untuk mengolah sampah menjadi energi, dan masih banyak lagi yang lain yang kita berharap kemudian Unhas bisa menjadi show windows ya untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang kita harap ada kesempatan nanti untuk kita replikasi di berbagai tempat, bukan hanya di Makassar tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan dan mungkin juga Indonesia, kalau ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik. Ya. Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini, berharap agar kolaborasi tersebut tidak hanya menghasilkan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan, agar tercipta lingkungan berkelanjutan yang berdampak positif bagi generasi mendatang, yang merupakan komitmen Universitas Hasanuddin bersama Kota Makassar dan Maniwa, Jepang. Andi Putinaja, Muhammad Syaiful, Unas TV.
Pemirsa, mantan narapidana terorisme di Makassar mendapat pelatihan servis air conditioner. Pelatihan ini selain memberikan keterampilan praktis juga membuka peluang kewirausahaan bagi mantan narapidana untuk reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Binaan PT Astra International. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan PT Astra International melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para mantan narapidana terorisme dan orang-orang terpapar paham radikalisme berbasis kekerasan. Kali ini pelatihan yang diberikan berupa keterampilan servis air conditioner atau servis AC. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Sosial di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar pada Selasa 21 Januari 2025. Tujuan utamanya adalah meningkatkan lapangan kerja dan kewirausahaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Pol Edi Hartono SIKMH, menyebut jika kegiatan ini merupakan tanggung jawab negara yang sejalan dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan. Ini merupakan wujud kolaborasi ya, negara hadir untuk memberikan kewirausahaan kepada mitra daerah, dan ini sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan. Nah, oleh sebab itu hari ini, dan ini juga merupakan berkelanjutan ya. Sebelumnya sudah ada di Solo, ya di Jakarta, dan hari ini di Makassar. Ini diharapkan tadi itu bahwa kemandirian orang untuk berusaha, untuk bekerja ini kita ciptakan oleh negara sehingga kesejahteraan itu dapat tercapai oleh masyarakat Indonesia secara umum. Pelatihan ini diikuti oleh 30 mantan narapidana yang berasal dari Sulawesi Selatan dan berlangsung selama 5 hari hingga 25 Januari 2025. Sebelumnya pelatihan serupa sudah pernah dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Solo dan di Jakarta, dan kedepannya akan terus berlanjut. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, ternyata kloset duduk yang dipandang bersih dan praktis dapat menjadi sumber penyakit. Salah satunya adalah diare. Bagaimana diare itu bisa terjadi? Berikut liputannya untuk Anda. Kloset duduk kini semakin banyak digunakan di rumah maupun fasilitas umum. Namun, kemudahan yang ditawarkannya dapat menjadi bumerang jika kebersihannya tidak dijaga, di mana kloset duduk dapat menjadi media penyebaran penyakit. Ini lantaran adanya kontak langsung dengan permukaan kloset. Menurut dokter spesialis bedah digestif, Profesor Dr. Warsinggi, SPB Sub-SPB DKM-Kes, kloset duduk bisa menjadi media penularan penyakit seperti diare, kontak langsung dengan permukaan kloset yang tidak higienis, atau penyebaran melalui tangan merupakan penyebab utama penularan. Prof. Warsinggi menegaskan, pentingnya kebiasaan hidup bersih untuk mencegah hal ini. Dengan menjaga kloset duduk tetap kering dan bersih, hal ini untuk menghindari perkembangan kuman yang dapat memicu infeksi. Kenapa bisa? Karena pada waktu orang bisa menyembuhkan diare. Karena pada waktu biasa itulah, kalau kita tidak bersihkan, selesai buang di tempat jongkok, duduk ya, yang terutama yang duduk ini, kita duduk tanpa membersihkan dulu. Karena biasa itu kalau orang flash itu untuk menyiram, itu kan kalau tidak ditutup, itu langsung ada lompat keluar. Jadi kena di pinggiran kan, dikena pinggiran. Baru kita kalau langsung tiba-tiba kalau mau buang air besar langsung duduk, nah tidak dibersihkan, itu yang menyebabkan biasa kalau melengket dalam tubuh, tangan pegang, tidak cuci tangan, habis itu juga kita makan, nah itu awal. Nah itu banyak kejadian diare dari situ. Apalagi biasanya adalah dari salmonella, itu menyebabkan juga diare. Dari lompatan air yang keciprat keluar. Prof. Warsinggi menambahkan, kebiasaan menyimpan telepon genggam di lantai atau di samping kloset duduk bisa juga memicu paparan kotoran atau air yang terkontaminasi. Air yang meloncat dari kloset dapat mengkontaminasi permukaan telepon genggam, dan ketika kita memegangnya kembali, risiko penyebaran bakteri atau virus meningkat. Prof. Warsinggi menganjurkan agar tidak meletakkan barang pribadi di sekitar lantai kloset.
Sebagai tindakan pencegahan, selalu cuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet, terutama di tempat umum, untuk memastikan tangan terbebas dari kontaminasi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.